biar nanti sampai di hari kiamat kita didoakan juga. Nabi namanya siapa? Namanya siapa? Hasan. Hasan. Tepuk tangan untuk Mas Hasan. Ya, duduknya sini Kak. Baik. Ini maju lagi. Ya, jangan mundur-mundur. Takut sama ini. Ayo, Mas siapa ini namanya? Yuk, duduk sini. Baik, keren. Duduk sini. Ayo Kak, maju lagi. Nah, duduk sini ya, sama Ustaz ya. Pinjam. Mas, pinjam. Nah, kembali lagi. Siapa tadi? Yang namanya Hasan. Tadi jawab apa? Yang perlu kita idolakan adalah Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabinya umat Islam. Nabi penutup, Nabi dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu yang paling top adalah Nabi Muhammad. Untuk Nabi setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nah, kenapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad? Kenapa sih kita harus mencintai Nabi Muhammad? Siapa yang pernah sholat? Berapa kali sih? 5 kali 5 waktu. Coba sebutkan. Maghrib, Isya, Zuhur, Asar, terakhir Maghrib terus Isya, subuh. Ada 5. Siapa yang full sholatnya? Alhamdulillah ini yang mantip full. 3, terus banyak full. Nah, teman-teman, setiap sholat itu kita mengucapkan itu loh yang kita idolakan. Sadar nggak sih? Kita sering sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap sholat kan kita mengucapkan ya, berarti kita mengidolakan. Benar nggak? Nah, keuntungan apa sih yang kita dapat ketika kita mengidolakan Muhammad? Dapat uang? Benar nggak? Enggak. Dapat takjil? Enggak. Dapat Fortuner? Enggak. Dapat apa? Selain pahala, ternyata apa kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad? Nanti teman-teman nih ada bocoran dari alam nanti ketika kita meninggal. Ini enggak usah bocor ini. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ternyata nanti ketika kita di yaumul qiyamah, di hari kiamat, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ingin enggak ke padang mahsyar? Nah, teman-teman, nanti kalau kita meninggal dibangunkan sama orang, dihidupkan lagi. Nanti ketika bangun, nanti kita nyari nih. Kita umatnya siapa tadi? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad nanti diburu oleh orang. Ribuan, bahkan miliaran orang mencari Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bilang kayak gini, oh tidak semua orang saya kasih syafaat. Nanti dulu umatku mana umatku? Kita umatnya Nabi siapa tadi? Nabi Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad itu yang paling pertama nanti yang diambil ayo sini sama Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Adam nanti dulu. Umatnya Nabi Idris nanti dulu. Nabi Isa nanti dulu. Kita alhamdulillah mengidolakan Nabi Muhammad. Nanti kita digiring, ayo tak kasih syafaat, tak kasih pertolongan biar Allah mengampuni dosa kita masuk surga. Nah, enak kan mengidolakan Nabi Muhammad walaupun kita belum pernah seperti apa wajahnya, tapi tahu nggak, pingin tahu bocor ini wajahnya seperti apa, berjalannya seperti apa, tubuhnya seperti apa, pingin nggak? Pingin nih. Nabi Muhammad itu tubuhnya itu nggak tinggi, nggak pendek. Berarti sekitar berapa ya kalau pemain bola itu sekitar 175 sampai 180. Kalau sama Ustaz tinggi Nabi Muhammad segini. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi sedang-sedang saja. Coba berdiri. Nah, ini berapa meter ini? Ada 1 meter kan? Kira-kira Nabi Muhammad sama namanya siapa? Mas Raga tinggi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sekitar 175 sampai 180 tinggi. Terus badannya tegak. Kalau kita kan badannya kan kadang kayak gini, kadang gini kalau jalan ya. Kalau Nabi Muhammad berbidang. Perutnya kotak-kotak. Siapa yang perutnya kotak-kotak?
Kalau Ustaz ini kotaknya satu. Nah, satu kayak roti sobek. Alias perutnya buncit. Kalau Nabi Muhammad itu udah kotak-kotak karena kuat, suka olahraga. Olahraga yang Nabi Muhammad itu tahu nggak apa? Belajar mana? Naik kuda. Ya, suka main pedang gitu, berlari sama anak-anaknya, sama istri-istrinya itu berlari gitu. Makanya badannya kuat. Siapa yang sekolah olahraga coba? Ingin nggak kuat seperti Nabi Muhammad? Kuat nggak? Nabi Muhammad itu, kalau melawan musuh, kuatannya kuat nih. Ininya berotot kayak gini. Nah, kalau Ustaz kan nggak berotot. Nah, kali Nabi Muhammad itu berotot. Makanya kita harus mengidolakan agama. Terus Nabi Muhammad kalau ada, apalagi kalau Nabi Muhammad kalau tidur tidak telentang kayak gini. Siapa yang tidurnya kayak gini? Gitu. Siapa? Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu miringnya sebelah kanan kayak gini. Nah, ini kalau tidur Nabi Muhammad kayak gini. Sebelah kanan. Coba perhatikan. Semua perhatikan. Tidur menghadap ke kanan. Coba kanan nih, kanan yang di bawah. Nah, tidak kemurep. Nah kayak gitu, hadapnya sana. Hadapnya sana. Yang berarti yang jadi tumpuan tangan kanan. Coba tangan kanan. Nah ini tangan kanan. Berarti yang jadi tumpuan ke sana. Ini Nabi Muhammad kayak gini kalau tidur menghadap ke kanan. Nah, ya bangun lagi duduk. Itu. Terus Nabi Muhammad kalau senyum, siapa ini? Kalau tertawa sampai hahaha. Siapa yang pernah kayak gitu? Kalau tertawa sampai wah gitu, pernah siapa? Pernah nggak? Pernah ya? Sampai terpingkal-pingkal, sampai giginya keluar semua, apa? Kelihatan semua. Wah gitu. Coba tertawa. 1, 2, 3. Tertawanya kurang ikhlas. 1, 2, 3. Nah, Nabi Muhammad itu kalau senyum, kalau tertawa itu paling buanter itu hanya kelihatan gusinya saja. Tapi tidak sekabaya Ustaz gitu ya. Kalau Nabi Muhammad luas gitu ya. Coba senyum. Kesini 2 cm, kesini 2 cm. Kalau sini 10 cm nanti kayak monyet gitu. Nah, 2 cm senyum. Ini Nabi Muhammad kayak gitu kalau ketawa, tidak sampai wah gitu ya, sampai sininya kelihatan. Nah, ini nanti enggak kayak Nabi Muhammad. Nah, itu senyum. Nah, cukup senyum gitu ya. Coba yang nanti nih. Senyum coba. Giginya kelihatan coba. Nah, gitu. Udah gosok gigi kan? Nah, itu Nabi Muhammad seperti itu. Ya. Tidak sampai terbahak-bahak, karena orang yang terbahak itu nanti bisa lalai itu bisa lupa, akhirnya nanti jin bisa masuk kita kalau kita lalai ya. Makanya lalai itu lupa, sampai lupa, terbahak-bahak. Nah, Nabi Muhammad itu sayang sama kurang berapa menit kan? Masih lama, Pak. Masih lama. Nanti di kode ya. Ya. Nabi Muhammad itu sayang sama anaknya. Teman-teman, pernah nggak kalian naik punggung ayah ketika sholat? Siapa waktu kecil? Ayahnya sholat, terus kita naik ke punggungnya sampai ayahnya itu sujud tidak bisa bangun gitu ya. Pernah nggak waktu kecil? Enggak. Pernah, pasti pernah. Nah, Nabi Muhammad itu sayang sama anaknya ketika sujud, ya, begini. Nah, Nabi Muhammad itu tidak langsung bus, kakinya nggak dikipat-kipat kayak gini, tapi dibiarin naik gini sampai berdiri kayak gini. Ya, tidak. Ya, sampai kayak gini. Nah, ya, nggak apa-apa gitu. Allahu Akbar. Kalau kadang, kadang kan langsung, jangan gitu ya. Dan Nabi Muhammad itu cinta terhadap anak sayang. Dan ketika yang terakhir nih, ketika kita mendoakan, ya Allah sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad. Nanti Muhammad itu tahu bahwa
kita didoakan sama umatnya. Nanti Muhammad tahu, sehingga kita nanti kalau meninggal mendapat syafaat. Kita sholat bareng-bareng yuk. Allahumma sholli ikut tulisan ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat yang mendapat syafaat ampunan dari Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, demikian yang Ustadz saya sampaikan untuk menjelang buka. Ya, habis ini Kak kenal biasanya zikir bareng. Oh, bukan. Iya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Selanjutnya akan ada wirid atau zikir sebelum berbuka. Mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.